Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya terkait dengan survei hari ini keluar begitu kan, yaitu terkait dengan survei dari Carta, elektabilitas Ganjar jauh tinggalkan Anies dan Prabowo. Wow. Tapi faktanya tidak seperti itu begitu kan. Dan bahkan publik dan netizen sudah tahu siapa survei Carta itu begitu kan. Dan mari kita baca komentar-komentar dan faktanya di netizen seperti ini dari netizen ya. Survei Carta, elektabilitas Ganjar tinggalkan Anies dan Prabowo. Wow, sangat luar biasa ya. Kalau kita melihat ini saya tertawa begitu kan. Surveinya sangat jauh begitu kan ini. Bisa aja nih Yunarto Wijaya, hasil survei sama kenyataan di lapangan berbeda nyata. Ini Carta, SMC, SMRC, Poltreking itu diisi orang-orang pendukung di rambut putih semua. Surveinya rekayasa hanya untuk membuat opini seolah Ganjar itu unggul. Masih ada beberapa lembaga survei lain yang juga dibayar untuk merekayasa itu. Kan sudah banyak begitu kan, ngapain kita harus percaya pada survei itu begitu kan, apalagi sering survei Carta itu lebih mendukung kepada calon pemerintah sebelah begitu kan. Ini ribuan yang hadir, ini coba bayangkan dengan ini begitu, faktanya ini begitu, yang katanya kata survei Ganjar elektabilitasnya tinggi, di mana dibandingkan dengan Anies Baswedan di mana begitu kan saya tertawa begitu, hasil survei sekali keluar dari Poltreking keluar, SMC juga keluar begitu kan, dan bahkan hari ini yang keluar dari Carta lebih parah lagi begitu kan. Saya tertawa begitu. Dan begini, ayo rakyat, tahun 2024 kita bikin gulung tikar para pengkhianatmu, masukin penjara semua. Makan tuh hasilnya dan biarkan Pak Anies Baswedan bersafari keliling Indonesia biar tidak kalah oleh Ganjar. Ini tiap hari kamu ketakutan dan elektabilitas Pak Anies. Harusnya kalau hasil survei sekalian bagus, mbok ya diam aja ini. Mungkin hasil survei keluarga sendiri pesanan sehingga hasil jadi unggul yang sama dilakukan di 2014 dan 2019. Sudahlah, kalau berkuasa dengan cara-cara berbohong terus, rekayasa sana sini, alamat sengsara rakyat sepanjang masa. Tetapi banyak sekali yang mengkritik kepada Carta ini seolah-olah apa ya, tidak sesuai dengan kenyataan begitu kan. Walaupun hasilnya tinggi, tapi survei-survei seperti ini kan tahu sendiri publik seperti apa, publik bisa menilai begitu kan. Survei by order, hasil survei juga by order. Wow, inilah kritikan dari netizen yang apa saya sampaikan, pro dan kontra di Twitter ya, yang kita harus hormati juga begitu. Ya sudah, lanjutkan saja, jadi nggak perlu saling serang. Bagi saya mendukung Anies Baswedan, pemimpin yang saya percaya untuk menang, bukan memilih menurut survei menang. Ini yang punya yang gundul itu kan, yang sampai 2 digit itu, ini banyak sekali begitu kan. Tetapi perlu diingat, netizen itu selamanya akan dikenang rekam jejak, bukan dari elektabilitas begitu ini. Elit PDIP, Ganjar 8 tahun jadi gubernur, kerjanya apa selain main medsos ini? Maksudnya jauh tertinggal, aku asli Jateng moh milih ini. Kalau boleh atau prestasi pernah dicapainya, biar ada alasan gitu buat milih mereka, buat milih dia begitu. Ini kan sudah menjadi tertawaan oleh masyarakat Indonesia begitu, hal-hal survei-survei seperti ini begitu kan. Dan bahkan ini survei ini patut dipertanyakan. Kalau sudah jauh tinggalkan Anies, kenapa Anies masih kutak-katik? Pasti ini survei ngibul. Tetapi berbeda dengan Poltreking dengan polling kemarin ya, yang Anies Baswedan unggul sekali begitu kan. Dan bahkan ini faktanya kok, ini hanya sawer-saweran. Inilah yang apakah ini yang harus kita survei-survei seperti ini yang harus kita ikuti ya? Tentu tidak begitu kan. Dan bahkan hashtag Anies Baswedan untuk lebih baik di 2024. Prestasi selama 8 tahun untuk rakyat Jawa Tengah apa ya? Naif banget kalau ada yang masih percaya lembaga survei, wong mereka bisa dibeli ini. Saya lebih percaya ELC karena sudah menjadi konsumsi publik lembaga yang lain. Pilihlah pemimpin bukan berdasarkan pesanan oligarki, jual elektabilitas, tapi pilih Lia karena elektabilitasnya dan kejujurannya. Sudah nggak percaya lagi sama survei-survei, buat apa sih mereka percaya begitu? Ya, di satu sisi walaupun surveinya tinggi untuk menaikkan dapat tiket dari Megawati, tidak pernah tiket itu mungkin diberikan kepada Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu kan.
Kalau saya sih siapapun yang jadi pemimpin gak masalah asal bisa membawa Indonesia lebih maju dan lebih baik, bukan hanya janji manis belaka yang tidak ditepati setelah jadi presiden. Ini menohok sekali begini kritikan-kritikan dari netizen begitu. Lembaga survei harus ditutupi terlalu sering posting berita tak berguna bagi masyarakat. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini sangat menarik sekali ya beritanya. Survei Carta, elektabilitas Ganjar jauh tinggalkan Anies dan Prabowo. Wow, kok bisa? Mari kita baca. Dikutip dari CNN Indonesia, survei Carta Politika Indonesia mencatat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mencapai 42,8%. Wow, astaga. 42% ya sudah, mending yang lain nggak usah calon presiden begitu kan. Kok survei hampir sebegitu, bagaimana respondennya begitu, bagaimana margin of errornya begitu kan, ini kita mungkin dihitung semua begitu kan. Ganjar meninggalkan dua pesaing ketatnya yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Mas Ganjar naik di angka 42,8%, jauh meninggalkan Anies di angka 28,1%, yang Pak Prabowo di angka 23,9%. Dan bahkan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya secara daring. Tahu sendiri siapa si Yunarto Wijaya ya. Yunarto menerangkan hasil itu merupakan dan data ekstrapolasi, yakni ketika tingkat keterkenalan calon diasumsikan sama rata-rata mendekati pemilihan dengan 3 nama tokoh tersebut. Menurutnya kondisi tersebut menguntungkan Ganjar karena akan terjadi perpecahan di pendukung Anies dan Prabowo. Kondisi 3 nama ini akan menguntungkan Mas Ganjar karena di situ akan terjadi perpecahan suara antara Anies dengan Prabowo. Ini mungkin saja Pilpres 2024 hanya akan satu putaran. Kata siapa begitu kan? Ini menunjukkan apa ya? Ya mungkin logika dari yang nyurvei dari Carta ini mungkin sangat baik melihat dari tatanan sosial begitu. Tapi dampak dari itu kan semuanya mengalih kepada Anies Baswedan, dukungan dari Prabowo begitu kan. Mungkin karena Pak Prabowo terlibat mengikuti jejak pemerintah mungkin ya, terkait dengan pendukungan itu yang disurvei. Tetapi perlu diingat bukan itu sebaiknya begitu kan. Tetapi perlu diingat lantas bagaimana dengan pendukung Ganjar dulu, pendukung dengan Pak Jokowi, apakah tetap mendukung Pak Ganjar begitu, relawan Jokowi atau pendukung Pak Jokowinya pasti akan, kenapa ini tidak dibandingkan dengan itu begitu kan, karena masyarakat Indonesia pengen perubahan yang baru begitu, baik yang mendukung Pak Jokowi dulu dan sekarang pendukung Ganjar juga pengen yang baru begitu kan, kenapa itu tidak dibandingkan itu. Inilah kesalahan dari survei-survei seperti ini begitu. Survei Carta Politika dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun. Itu saya tertawa gitu. Respondennya hanya 1.220. Artinya orang 1.220 itu mungkin tidak nyampe satu kecamatan begitu kan. Bahkan ya mungkin satu desa begitu kan, atau satu kampung begitu. Jadi surveinya gimana? Mungkin jangan-jangan surveinya itu mungkin pendukung surveinya mungkin pendukung Ganjar, lalu kemudian disurvei, mungkin ya kamu milih siapa? Milih Ganjar. Ya karena memang ya kalau memilih Ganjar semua ya patut diapresiasi hal-hal seperti ini begitu. Mungkin survei pesanan begitu, kira-kira seperti itu begitu kan. Dan bahkan ini masih ada margin of error begitu kan. Dari 1.220 memilih hak pilih pada 16 Desember, survei menggunakan metode sampel multi-stage random sampling dengan margin of error 2000,82%. Margin of errornya ya 2,82%. Artinya apa? Ya kita bandingkan dengan orang yang bertatap muka 1.220 orang. Gimana logikanya begitu kan? Sementara dalam survei yang dirilis Median pada akhir November 2022 menempatkan Prabowo di urut teratas dengan elektabilitas mencapai 2,42%, Anies di posisi kedua 23,%, lalu Ganjar 23,7%.
Berbeda dengan rilis indikator politik Indonesia pada 1 Desember lalu yang menempatkan Ganjar di posisi pertama dengan elektabilitas mencapai 25,9%, disusul Anies 23,6% dan Prabowo 16,1%. Artinya hal-hal seperti ini tahulah siapa yang bermain terkait dengan politik atau dengan survei-survei seperti ini. Saya teringat betul apa yang disampaikan Pak Mahfud ya, kalau ingin elektabilitasnya tinggi dan surveinya tinggi, bayarlah tukang survei itu. Kira-kira seperti itu kesimpulannya, dan bahkan faktanya di lapangan apakah seperti itu atau tidak. Kita buktikan aja seperti apa, apakah banyak yang mendukung Pak Ganjar atau tidak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.